Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Minyak Kuyang, namun memasuki part yang kedua. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Ratna Dewi Lestari. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Bagaimana Mbak Diana? Iya, saya bersedia kok. Aku mengangguk setuju. Baiklah, nanti jika bulan purnama, Mbak Diana oleskan minyak ini ke leher. Setelah itu Mbak harus cari tempat bersembunyi. Di mana tubuh Mbak aman? Mbak harus mencari darah orang yang habis melahirkan, ibu hamil atau orang yang baru saja dikuburkan. Itu terserah Mbak Diana. Ini bertujuan untuk memperkuat ilmu kuyang dan membuat wajah Mbak Diana semakin cantik. Ingat, jauhi kerumunan lalu kamu harus bersembunyi. Kalau tidak ingin nyawa kamu jadi taruhannya. Jelas Bu Wingsih. Oh, satu lagi, minyak ini jangan diletakkan di depan cermin dan harus ada ventilasi, mengerti? Mengerti Bu, jawabku. Aku semakin bersemangat. Walaupun awalnya aku ragu, tapi mendengar penjelasan Bu Wingsih, ragu itu hilang dalam sekejap. Setelah berjabat tangan dan berjanji, perburuan pertama itu untuk Bu Wingsih berupa ari-ari bayi. Aku kemudian melenggang pergi. Langkahku terasa ringan. Hatiku yang awalnya sedih dan gundah kini lebih berasa lapang. Biarlah urusan dosa itu nomor sekian. Yang terpenting, saat ini Bang Damar pulang ke rumah. Aku ingin ia kembali mencintaiku seperti dulu, memujaku hingga tidak ingin lepas dariku. Aku sakit hati pada selingkuhannya yang tega mengambil cinta dan kasih sayang Bang Damar. Tanganku benar-benar mengepal kuat, kelak ia akan jadi korbanku jika aku menjadi kuyang. Lihat saja nanti, aku bersumpah. Jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Tapi Bang Damar belum juga pulang. Aku memandang foto nikah kami yang tergantung tidak jauh dari letak jam dinding yang bunyi detakannya seakan menjadi irama malam yang terlalu hening. Wajah pengantin di foto yang tidak lain adalah aku dan Bang Damar amat sumringah. Berbeda dengan sekarang, jangankan tersenyum, melihatku pun ia enggan. Cinta memang begitu cepat pudar, sungguh ironis. Pernikahan yang harusnya itu bertahan hingga maut memisahkan, kini berada dalam jurang perpisahan. Jangan tanya sebenarnya sering mata ini berakhir, menumpahkan segala lara di hati. Jangan tanya seberapa sering anak-anak menahan lapar dan keinginannya untuk jajan saat bapak mereka tidak pernah lagi memberi uang belanja, serta daganganku yang sepi pembeli. Berkali-kali sudah Bang Damar tidak pulang. Begitu pulang dalam keadaan marah. Selama ini aku menahan diri untuk tidak menggunakan minyak kuyang. Namun pertahananku akhirnya roboh. Rasa sakit ini benar-benar membuatku buta. Yang kini di pikiranku, bagaimana anakku bisa hidup layak dan suamiku tunduk kepadaku. Aku bangkit dari tempat tidur, mengunci pintu kamar dan bergegas melangkah menuju nakas di mana botol mungil minyak kuyang itu kuletakkan. Kemudian kubuka dan kuambil beberapa tetes lalu kuoleskan mengelilingi leher. Awalnya tidak ada reaksi apa-apa, tapi menit berikutnya di bagian leher terasa sangat panas, ngilu dan juga gatal. Panas itu menjalar hingga ke seluruh tubuh, menimbulkan rasa gerah dan juga ngilu yang teramat sangat. Kertak, kertak. Leherku kemudian berputar kencang hingga terdengar seperti tulang yang patah. Sedangkan isi perutku seperti diobrak-abrik, begitu ngilu dan teramat sakit. Apa yang terjadi pada diriku? Tidak lama, blas. Kemudian dengan ringan, aku terasa ringan, melayang-layang persis seperti burung. Awalnya aku bahagia
Tapi saat netraku menangkap tubuh tanpa kepala yang baru kusadari jika itu adalah tubuhku, aku menjadi sedih. Ku tatap kembali diriku saat ini yang hanya kepala dan organ tubuh yang menggantung. Dengan lampu kecil yang bersinar, aku tidak tahu itu apa. Benda seperti lampu itu bersinar merah. Rasa haus yang teramat sangat kian menjalari tenggorokanku. Aku amat dahaga. Hebatnya, aku bisa melesat melalui ventilasi udara dan kini melayang di tengah malam. Sesuai perjanjian dengan Ibu Wingsi, aku terbang mencari ari-ari yang ia minta. Dari satu rumah bidan dekat rumah hingga desa sebelah. Beberapa tempat aku jelajahi, akhirnya pencarianku membuahkan hasil. Bau darah teramat menyengat membuatku bersemangat melesat ke rumah ibu bidan yang ternyata ramai dengan keluarga pasien. Kemudian POV atau point of view dari author. Diana berputar-putar di atas atap rumah bidan, mencari celah bagaimana caranya bisa masuk dan menikmati darah wanita yang kini sedang merasakan kontraksi. Saat keluarga pasien sedang menunggu di teras sembari menikmati udara segar di luar, wanita yang sedang bertaruh nyawa itu dibiarkan sendirian. Suaminya terlihat lelah dan juga memutuskan untuk keluar menghilangkan penat. Inilah waktu yang tepat bagi Diana untuk mulai beraksi. Ia sengaja masuk melalui ventilasi dan dengan kekuatan iblisnya, ia menutup pintu saat Bu Bidan keluar mengambil beberapa obat-obatan. Abang, teriaknya saat ia menyadari kepala yang menyeringai padanya itu bukan Bu Bidan. Diana yang sudah berubah menjadi goyang melayang-layang di langit-langit kamar dengan organ tubuh bergantungan. Abang, di antara sakitnya kontraksi, wanita malang itu masih sempat memanggil suaminya. Belum mengucur deras, berikut darah yang perlahan mulai mengalir di sela pahanya. Darah yang membuat Diana seperti gila. Ia mendekati daerah kewanitaan si ibu hamil dan dengan rakus menyatap darah hingga si ibu lemas dan pingsan. Tidak lupa ia mengambil ari-ari bayi dan meninggalkan bayi malang yang mati karena kehabisan darah begitu saja di atas kasur. Diana lalu terbang melesat pergi secepat kilat setelah tugasnya selesai. Tidak ada lagi dahaga yang mendera, sedangkan di luar Bu Bidan seperti mendengar lirih teriakan dari kamar pasiennya. Jarak antara ruang penyimpanan obat tidak jauh. Ia langsung berlari ke kamar si ibu hamil, namun pintunya tertutup dan amat sulit untuk dibuka. Sedangkan dari dalam si ibu hamil masih merintih kesakitan. Kekasih Bu Bidan berlari menuju teras dan memanggil suami yang baru saja menghisap rokoknya. Seluruh keluarga panik dan berlari menuju kamar si ibu hamil. Rati, Rati, panggil suaminya dari luar. Tapi sayangnya tidak ada jawaban sepatah kata pun dari dalam. Brak! Mereka bergantian mendobrak pintu dan Rati, ya Allah. Suami wanita malang itu yang ternyata bernama Rati itu kelongsor di lantai, mendapati istrinya yang terbaring tidak sadarkan diri, beserta bayi mereka yang membiru dan tidak bergerak. Bu Bidan dengan cekatan memeriksa nadi si ibu yang saat ini masih bersimbah darah. Pak, Ibu Rati masih hidup, tapi kondisinya teramat lemah. Harus kita bawa segera ke rumah sakit karena alat di sini tidak memadai, Pak, jelasnya. Si suami segera mengajak ataupun mengangguk setuju pada kala itu. Ia tidak ingin kehilangan untuk kedua kalinya. Dengan susah payah ia berdiri dan menata hati. Mereka bergegas membawa si ibu dengan mobil pribadinya. Semua berharap agar si ibu selamat, cukuplah anaknya saja yang pergi, ibunya jangan. Saat mereka sibuk mengangkat si ibu masuk ke dalam mobil, si suami tidak sengaja melihat bayangan terbang menjauh dan berada di ketinggian. Bayangan itu seperti burung besar hinggap dari satu pohon ke pohon lain. Bulu kuduk si suami meremang.
merasa heran karena di tengah malam begini ada burung besar berkeliaran. Ia memanglingkan wajah dan kembali mengurus istrinya yang belum juga sadar. Mobil menderu kencang menembus malam, memburu waktu untuk menyelamatkan nyawa si ibu malang yang kini sedang berjuang untuk suatu nafas kehidupan dan asa bersama suami tercinta. Diana itu menatap puas di depan cermin yang ia letakkan di ruang keluarga. Wajah cantik dan glowing dengan bibir merah merona, rambut panjang sebahu dengan tubuh sintal dan kulit putih mulus. Jauh berbeda dengan 2 hari yang lalu, buluk dan bau dapur. Ari-ari bayi yang diminta Bu Wingsi sudah ia bungkus di dalam kendi, seperti yang diperintahkan beberapa hari yang lalu. Senyum mereka di pipi putih kemerahan milik Diana. Ia bolak-balik berlenggak-lenggok di depan cermin, memuji kecantikan tubuh dan wajahnya tanpa henti. "Mak, mak," panggil anak sulungnya yang disambut dengan suara merdu si emak. Wanita yang umurnya sudah masuk kepala 4 itu berjalan ke arah anaknya dengan senyum sumringah tentunya. "Iya nak." Sewaktu Diana mendekati anaknya, si anak hanya terbengong melihat perubahan emaknya yang amat signifikan. Ia bagai melihat wanita muda yang sama sekali tidak mirip dengan emaknya. Dia, nama si anak yang sudah beranjak remaja itu, mundur beberapa langkah seolah ia tidak percaya jika itu adalah emaknya. "Ibu siapa?" "Nak, ini mama nak." Diana berusaha meyakinkan anaknya, tapi si anak masih sulit percaya. "Gak mungkin mamaku secantik itu. Emang mama pakai apa biar jadi seperti ini?" tanyanya dengan curiga. Ya rahasia dong. Ini biar bapakmu gak jelalatan lagi dan kamu juga adik bisa bahagia seperti dulu. Gak susah makan apalagi jajan." Diana membelai lembut rambut anaknya. Matanya mulai berkaca-kaca jika mengingat kesedihan dan kesusahan kedua anaknya. "Mak, ini memang mama kesayanganku." Dia merengkuh mamanya dalam pelukannya. Gadis bertubuh montok itu sudah sama besar dengan tubuh Diana, emaknya. Mereka terisak bersama. Sesekali Diana mengecup sayang pipi dan kening anaknya. Ia rela dan juga ikhlas berbuat apapun asalkan anak-anaknya itu bisa hidup layak seperti dulu sebelum suaminya terpikat wanita lain. Kemudian suara lirih gadis kecil membayarkan romansa antara ibu dan anak. Mereka serentak menatap mata mungil berhidung bangir dengan senyum berkembang sembari menghapus bulir bening yang masih tersisa di pipi. "Ah kak, itu mama," lirihnya. Kembali mereka mengangguk bersamaan. "Mak, mama cantik nian mak." Gadis kecil itu mendekat dan jemari lentiknya membelai wajah emaknya yang mulus meski tanpa olesan atau tanpa polesan. "Iya sayang, ini mama." Lagi-lagi Diana tidak mampu menahan bulir yang mendesak ingin keluar. Ia lemah jika itu berhadapan dengan anak-anaknya. Sebegitu cintanya ia, hingga ia merelakan dirinya terjerembab dalam sebuah dosa demi kebahagiaan kedua putri tercintanya. Brak! "Diana, di mana kamu?" Diana tersentak saat mendengar suara bariton damar yang menggelegar dan membuat bulu halus seketika meremang. "Kalian sedang apa?" teriaknya saat melihat Diana dan kedua anaknya dalam kondisi saling berpelukan. "Kamu siapa?" Mata keranjang damar mulai bereaksi, menatap inci demi inci wajah dan tubuh Diana tanpa celah. "Aku istrimu lah, makanya jangan jarang pulang. Istri sendiri pun tak tahu," omel Diana. Ia berdiri berikut kedua anaknya. "Masuk kamar nak, mama nak bicara sama bapak," titah Diana. Kedua anaknya mengangguk dan juga menuruti perintah ibunya.
Mereka berjalan beriringan dan masuk ke dalam kamar. Diana, gak mungkin. Ia menatap heran dan kemudian menolak percaya dengan ucapan Diana, istrinya. Kenapa? Heran? Aku yang harusnya heran. Kamu kemana saja, Bang? Gak ada kabar, pulang marah-marah dan... Nah, sudah. Jangan ngomongin yang lain-lain dulu. Abang kangen, Di. Kamu cantik banget sekarang. Damar terus berdecak kagum. Ia mengitari tubuh Diana yang bak anak gadis sintal dan putih, membuatnya bernafsu ingin segera mencicipi tubuh istri yang selama ini ia sia-siakan. Kangen? Kalau kangen ngapain datang marah-marah? Sentak Diana. Sudah sayang, kita ke kamar yuk, ajak Damar. Diana tersenyum puas melihat suaminya yang bertekuk lutut di hadapannya. Mau apa ke kamar? Kalau tidak ada uang, aku tidak mau. Diana kemudian mencubit. Ada, abang punya banyak uang untukmu. Tapi abang minta ya sekarang. Damar memelas sembari menggosok bagian depan yang terlanjur meronta. Ya sudah, ayo kalau begitu. Diana menurut saat Damar suaminya menarik tangannya tergesa masuk ke dalam kamar. Damar berkali-kali memuji kehebatan istrinya yang memang sangat luar biasa. Ia puas dengan pelayanan dan juga tubuh istrinya yang benar-benar mulus tanpa noda. Putih bersih dengan wajah yang glowing, sedang asik bermesraan dan memeluk tubuh Diana. Benda pipi yang tidak pernah lepas dari genggamannya itu bergetar dan berdering berkali-kali. Damar sempat melirik dan kembali merangkul istrinya mesra. Diana sempat menaruh curiga, tapi segera ia tepiskan. Ia pun kembali memeluk tubuh suaminya yang lama tidak pernah ia sentuh. Ia amat rindu hingga mengesampingkan semua rasa amarahnya selama ini. Kemudian, kawah itu, yaitu kawahnya si Damar, kembali bergetar dan berdering dengan kencang. Namun lagi-lagi Damar cuek dan tidak mengindahkan. Abang ke toilet dulu. Jangan berani-berani buka HP abang ya, ucap Damar. Diana mengangguk tanpa mengerti. Ia pura-pura berbaring saat Damar keluar kamar dan menuju toilet dengan hanya memakai sarung hitam kotak-kotak kesayangannya. Rasa penasarannya menelisik ke relung hati Diana. Ia tidak pernah bisa berhenti memikirkan siapa yang sedari tadi menghubungi suaminya dengan intens dan terkesan tidak sabaran. Kemudian gawai Damar kembali bergetar. Diana tanpa ragu mengambil gawai Damar dan membuka aplikasi hijau bergambar telepon dengan hati yang risau. Mata membelalak saat membaca pesan yang dikirim oleh orang yang tidak ia kenal. Jangan lari dari tanggung jawab. Aku tunggu sekarang juga. Ini darah dagingmu, Mas. Dengan tangan gemetar Diana meletakkan kembali gawai Damar. Hatinya pilu, jelas jika yang mengirim pesan itu adalah selingkuhan dari Damar. Tanggung jawab darah daging. Apa maksudnya ia hamil? Hamil anak Bang Damar, batin Diana. Kemudian suara kaki Damar mengentak lantai marmer, membuat bunyi yang cukup untuk menandakan kehadirannya. Diana kembali berbaring dan pura-pura tidur. Ia tidak ingin Damar marah dan mengakibatkan mereka kembali larut dalam pertengkaran. Kemudian, Damar membuka pintu dengan pelan dan sedikit berjinjit masuk ke dalam kamar. Ia tidak lantas berbaring tapi meraih gawai yang sejak tadi terus bergetar. Ia kemudian membuka gawainya dan... Kemudian POV atau point of view dari author. Pagi itu seorang gadis berpawakan oriental, bermata sedikit tipis dan berhidung mancung, dengan kulit putih bersih keluar dari kamar mandi dengan tergesa-gesa. Tangannya gemetar menggenggam sebuah alat dengan 2 garis merah terang terukir di sana. Tatapannya nanar dan matanya berkaca-kaca. Berulang kali ia mencoba menghubungi kekasih gelapnya, tapi sayang si lelaki bajingan yang ia cintai tidak jua mengangkat teleponnya. Ia gusar antara takut, sedih, dan kecewa. Sebenarnya sedikit pun ia tidak ingin menghubungi lelaki yang beberapa bulan ini selalu intens mengunjungi dan mencurahkan cinta kasih untuknya.
Ia tahu jika si lelaki sudah punya istri, ya dialah Damar, suami sah dari Diana, wanita beranak dua yang sudah mulai menuju dewasa. Lelaki berusia 40 tahunan yang masih nampak sangat gagah, bak anak berumur 25-an saking awet mudanya. Tubuhnya pun proporsional dengan wangi yang memikat, matang dan sangat elegan, walau bekerja di perusahaan yang biasa, alias bukan orang yang kaya raya. Namun, ucapan manis dan pujian yang terlontar dari bibirnya mampu membuat Saraswati, nama si gadis, terpikat dan terjerat cinta terlarang bersamanya, hingga mudah saja baginya menyerahkan mahkota kewanitaannya tanpa paksaan. Saraswati janda muda tanpa anak yang bekerja di sebuah tempat karaoke. Perkenalannya dengan Damar bermula saat lelaki itu datang mengunjungi tempat karaoke bersama teman-teman kantornya. Para Saras yang cantik dan senyum yang menggoda mampu membuat jiwa kelelakian Damar bangkit, dan sejak saat itu mereka intens bertemu dan menjalin hubungan. Awalnya Saras menolak saat tahu Damar sudah punya keluarga kecil yang katanya tidak bahagia. Namun berkat pandainya Damar bersilat lidah, memainkan kata-kata, akhirnya Saras pun luluh juga. Damar selalu bilang jika istrinya kasar, pemarah, tukang morotin, dan suka main tangan. Ia frustasi dengan kehidupannya dan berulang kali ingin bunuh diri. Tapi begitu bertemu dengan Saras, ia jadi punya semangat hidup baru dan berjanji akan segera menceraikan istrinya. Saras yang pada saat itu sudah dibutakan oleh cinta, merasa iba dan mau dijadikan simpanan sementara. Dengan rela dia menyerahkan tubuhnya. Ia yang selama ini tidak pernah mendapatkan nafkah dari mantan suaminya merasa amat berharga karena Damar selalu memberi uang dan juga perhatian kapanpun dan dimanapun. Ia tidak pernah sungkan memperlakukan Saras dengan manis walaupun berada di keramaian. Tidak ada rasa takut dan tidak pernah ada rasa was-was. Bukti bahwa Damar memang sangat mencintai dan juga menginginkannya. Namun anehnya semenjak pulang ke rumahnya siang hari tadi, Damar susah dihubungi. Janda umur 25 itu pertama gusar saat ia mencelupkan alat tes kehamilan pada urin yang ia tampung dalam gelas plastik. 2 garis merah jelas tergambar di sana. Tubuhnya seketika gemetar, peluh mengucur deras dari keningnya. Apa yang harus ia sampaikan pada keluarganya di kampung? Hamil tanpa adanya seorang suami, ini akan jadi tamparan keras untuk kedua orang tuanya. Brak! Kemudian Saras melayangkan tinjunya pada pintu kamar mandi. Ia kesal dan kalut. Menyadari kebodohannya, kini ia menyadari kesalahannya. Lelaki itu penuh dengan dusta. Kemudian benda pipi di genggamannya bergetar seraya menyeka air matanya yang sejak tadi membasahi pipinya. Saras kemudian mengangkat telepon dari seseorang yang sejak tadi ditunggunya. Iya, halo, kenapa kamu kirim pesan begitu? Suara dari lelaki di ujung sana terdengar menekan dan kesal. Sangat berbeda dengan sikap yang biasanya manis dan penuh cinta. Bang, aku positif hamil bang. Kapan kau akan menceraikan Diana? Aku tidak mau berbagi dengannya, tuntut Saras, janda cantik yang saat itu tengah mengandung anak Damar. Apa kau sudah gila? Tidak mungkin secepat itu. Ah, gugurkan saja sana, jawab Damar dengan berak. Pikirannya kalut, bagaimana bisa ia berbagi, sedangkan gajinya saja masih kurang untuk 1 orang istri. Lah ini nantinya 2. Dan bagaimana caranya untuk menceraikan Diana? Tidak mungkin ia menceraikan istri yang selama ini menemaninya dalam suka maupun duka. Apalagi saat ini Diana sudah berubah, tambah cantik, glowing, dan juga langsing. Ia menyesali perbuatannya yang sempat berpaling dan menyukai wanita lain. Dalam hatinya, ia hanya menganggapnya permainan saja, namun tidak menyangka Saras akan mengandung anaknya. Bang, ini anak kau juga, jangan lepas dari tanggung jawab,
Apa kau mau saat ini juga aku yang datang ke rumahmu dan menemui istri gendutmu itu? Tidak usah, aku yang akan menemuimu. Saras kemudian menghela nafas dalam-dalam dan tubuhnya luruh di lantai. Dia terisak. Ia sebenarnya bukan wanita jahat, tapi wanita yang terperdaya dengan ucapan manis dan juga rayuan gombal. Dalam lubuk hatinya terselip rasa bimbang, apakah ia harus tetap mempertahankan bayi dalam kandungannya atau ingin menggugurkannya. Sedangkan bayi itulah yang ia tunggu selama hidup bersama mantan suaminya dulu. Ia sempat divonis mandul dengan keluarga mantan suaminya karena 3 tahun menikah belum juga dikaruniai anak. Karena tidak tahan diterpa badai prahara, ia akhirnya menyerah dan memilih bercerai. Terpaksa bekerja di tempat karaoke, menemani tamu tapi tidak pernah melakukan hubungan lebih. Hanya kepada Damar lah ia mau, karena terpikat tampan dan manisnya janji juga pujian. Detik terasa bagaikan jam bagi Saras. Menunggu kehadiran Damar berasa lama dan waktu seolah terhenti seketika. Apakah ini azab baginya karena mencuri yang bukan miliknya? Begitu mudahnya ia mendapat bayi mungil dalam perutnya hanya dalam beberapa kali hubungan. Berbeda saat ia berstatus istri yang sudah puluhan bahkan ratusan kali tapi tidak juga jadi. Ini azab, anugerah, atau bencana? Kemudian terdengar ketukan pintu menggema hingga ruangan dapur di mana Sarah sedang menangis terseduh. Ia segera beranjak berlari tergesa menuju pintu depan dengan jantung yang berdegup kencang, berharap Damar yang datang. Benar saja Damar kini sudah berada di ambang pintu depan dengan wajah yang merah padam, menahan sebuah amarahnya. Dan brak, Damar mendorongnya hingga ia jatuh di atas sofa ruang tamunya. Ia meringis kesakitan saat pantatnya terhentak dan menyebabkan perutnya kram dan juga nyeri. "Bang, apa yang abang lakukan? Sakit bang." "Yah, kau bodoh. Kenapa bisa hamil sih? Bukannya kau bilang pakai KB?" Cecar Damar dengan tatapan nyalang, membuat Saras bagaikan tidak bertulang. "Aku lupa bang, saat terakhir abang datang, aku lupa meminumnya." Saras terseduh sembari meremas perutnya. Ia tidak menyangka reaksi Damar bisa sebegitu marahnya. Padahal ia sendiri yang berjanji jika sesuatu terjadi padanya, Damar akan bertanggung jawab, tapi apa nyatanya? Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, bagaimana ceritanya? Sangat seru kan untuk kalian nantikan kelanjutannya. Jadi saranku kalian tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian tetap like, comment, dan share, serta subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Oh ya, kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini dan part yang terbaru selanjutnya dari cerita ini juga. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.